Nah, saudara, dugaan keterlibatan Setia Novanto dalam kasus korupsi atau mega korupsi KTP elektronik memang juga membuat internal Partai Golkar bergejolak karena Setia Novanto adalah ketua umum partai ini. Politisi Partai Golkar, Yoris Raweya, mengatakan memang Golkar perlu segera menggelar konsolidasi internal karena keterkaitan Setia Novanto dalam kasus mega korupsi EKTP atau KTP elektronik ini. Sementara internal partai menyatakan tetap akan mendukung Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar dan hal ini masih solid. Seperti apa kemudian langkah-langkah ke depan pasca ketua umum Partai Golkar ini sekarang sudah dicekal untuk luar negeri untuk kasus mega korupsi KTP elektronik. Kami akan membahasnya bersama Ubaidillah Badrun, ini analis politik dari Universitas Negeri Jakarta dan sudah tersambung di line telepon Ketua DPP Golkar Yoris Raweya. Selamat pagi Bang Yoris. Selamat pagi Bayu, apa kabar? Baik, Bang Yoris juga apa kabar? Terima kasih sudah bergabung walaupun melalui sambungan telepon. Dan di studio ada Mas Ubay nih dari Universitas Negeri Jakarta yang akan menganalis langkah-langkah politik Partai Golkar. Boleh ya Bang Yoris ya? Boleh, selamat pagi Mas Ubay. Selamat pagi Bang Yoris. Ya, saya langsung ke Bang Yoris nih, sama Mas Ubay saya pengen tahu. Saya langsung ke ada pernyataan dari Bang Idrus Marham, ini rekan Anda dari Partai Golkar. Wah ini kami akan mengancam, ya Sekjen mengancam sanksi nih, karena Bang Yoris sebagai Ketua DPP menyatakan, tampaknya terburu-buru menyatakan Setia Novanto akan menjadi tersangka. Karena kemarin kita ketemu KPK, KPK menyatakan belum menjadi tersangka. Bang Yoris? Terima kasih Bayu, Mas Ubay. Jadi sebetulnya kalau mendengar penyampaian saya pada acara hari Senin yang lalu itu kan hanya sepotong aja. Tapi ini ada pembicaraan itu kan panjang, cuma diambil sepotong. Ya. Jadi waktu itu kan kita melihat begini, apa yang disampaikan Sekjen kemarin itu betul, bahwa Golkar ini harus siap sebagai satu partai yang dewasa, punya pengalaman yang panjang. Nah, mensikapi kejadian ketua umum kami ini, kita harus melihat dan kita sesuaikan dengan kalender-kalender politik. Dan ingat KPK itu memiliki leg spesialis dan extraordinary dalam penerapan hukumnya. Sehingga begitu setiap kasus, kalau orang sudah dipanggil menjadi saksi, kemudian sudah naik lagi dicekal, maka kita harus lihat mengantisipasi apa sebetulnya yang akan terjadi. Dan saya pikir ini hal biasa. Jadi mengantisipasi maksud Anda seperti itu ya? Saya tidak pernah mengatakan harus ada munaslup, saya tidak pernah, tapi kita Golkar sedang konsolidasi untuk menyampaikan memikirkan hal-hal tersebut. Ya, sudah ketemu dengan Bang Idrus, Sekjen Partai Golkar untuk menjelaskan hal ini? Saya tadi malam merapat dan sebelum saya berangkat ke Papua, itu kan sudah ditelepon seperti apa yang disampaikan oleh Pak Idrus kemarin. Dia tanyakan saya mengenai statement saya itu, saya kan sampaikan aja bahwa, dan kenapa saya sampaikan bulan Agustus, karena kita mesti tahu ada agenda politik yang penting menjelang 2019 nanti. Pertama bahwa bulan Juni ini harus kita mulai proses penjaringan untuk Pilkada 2018, itu PKPU. Kemudian Agustus kita sudah harus verifikasi faktual. Nah, untuk mengantisipasi semua ini, maka apabila terjadi sesuatu, karena sebelum begitu ketua umum menjadi dicekal itu, kami sudah rapat internal dan itu ada ketua bidang hukum, politik, semua. Saya selalu bertanya sama mereka, pertama, apakah seandainya satu institusi meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk bagi sebentar. Oh ya, terima kasih. Saya jadi ini maaf sudah sampai di arena ini lagi ngantri nih. Ya, silakan. Jadi begini, saya teruskan sedikit biar ini clear kan. Apakah kalau KPK sudah menetapkan orang minta dicekal, bisa nggak Kumham menarik atau membatalkan? Ini kan berkaitan dengan surat yang kemarin itu kan, yang sempat kata bidang hukum tidak pernah. Kedua saya tanya, kalau KPK sudah menetapkan jadi saksi dan dicekal,
Sayang sekali terputus sambungan telepon kita dengan Bang Yoris, tapi nanti kita akan coba sambung lagi. Saya langsung ke Mas Bayi dulu, berkaitan dengan di internal partai. Kalau saya sih sebagai orang luar mendengar penjelasan secara internal dari seorang ketua DPP, antisipasi memang harus tetap dilakukan. Tapi mungkin terlalu cepat dikeluarkan kepada publik, itu yang membuat kemudian mereka juga nggak suka secara internal. Sayang kita terputus. Menurut Anda, Mas Bayi? Ya, saya kira internal Golkar ini ketika muncul kasus IKTP, responnya Melibatkan nama ketua umumnya, umum, gitu kan. itu langsung direspon dengan cepat. Ya. Nah, respon cepat itu sebetulnya sebuah mekanisme internal partai politik Golkar yang saya kira sudah tumbuh lama sebetulnya. Ya, sudah sebagai partai solid sebagai partai yang senior, tua, yang senior, itu sudah punya mekanisme itu. Hal yang sebetulnya membuat kemudian internal Golkar itu ada dinamika, saya melihatnya ada pada dua hal penting sebetulnya. Pertama adalah nama Setia Novanto disebutkan di dalam persidangan sebelumnya, dan fakta persidangan seringkali itu menjadi catatan penting di dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah fakta tentang cekal. Nah, cekal yang dikeluarkan oleh KPK itu yang kemudian makin memperkuat keyakinan salah satu faksi di Golkar untuk mengantisipasi. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Bang Yoris itu ada benarnya. Nah, saya coba sedikit meneropong ya tentang Golkar ini. Di tubuh Golkar nampaknya kemudian juga dari kubu yang tidak cepat merespon itu membangun argumentasi untuk mengkonsolidasi satu kekuatan yang berbeda dengan kelompoknya Bang Yoris misalnya, yaitu fakta bahwa Setia Novanto itu punya kemampuan konsolidasi misalnya. Terbukti 58% pilkada diantaranya adalah calon Golkar misalnya. Kemudian mampu konsolidasi mendatangi daerah-daerah hampir 250 kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, fakta ini dikapitalisasi oleh aktivis internal Golkar, sehingga kemudian mereka mendukung Setia Novanto untuk bertahan. Nah, dua argumentasi ini saya kira saling bertarung antara asumsi atau logika tentang prestasinya Setia Novanto, yang satu membuat konstruksi argumentasi yang juga kuat dengan dua fakta yang tadi saya sebutkan. Nah, ini yang nanti akan terus mengalami dinamika yang cukup kencang di tubuh Golkar. Kita langsung coba tanyakan lagi nih. Bang Yoris, Anda sudah tergabung bersama kami lagi? Halo, Bang Yoris Raweyai. Kami mencoba untuk menghubungi Yoris Raweyai, Ketua DPP lagi, untuk tampaknya masih belum tersambung. Nah, sayang sekali, saya ingin tanya kemudian kepada Bang Yoris atau orang dalamnya Partai Golkar begitu, apakah kemudian analisa Anda ini benar? Karena kalau melihat semacam itu, tampaknya memang betul karena ada yang satu ingin mengantisipasi, yang satu lagi mengatakan ya jangan terburu-buru karena ini konsolidasi yang sangat kuat untuk seorang Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Apa yang kemudian akan terjadi kemudian di dalam situasi Partai Golkar ini sebetulnya sendiri, Setia Novanto sendiri ikut dari dalam sebuah pernyataan dari Partai Golkar, mereka solid saat ini untuk mendukung Setia Novanto. Lepas dari apa yang dikatakan sebagai kita perlu mengantisipasi itu. Jadi sebetulnya solid atau tidak nih Partai Golkar? Kalau kita melihatnya dari luar kok seperti ada yang bilang harus diganti, tapi kemudian mereka memamerkan kesolidan. Ya, sebetulnya soliditas partai itu kan muncul ketika sebuah partai tidak menghadapi masalah yang sangat ekstrim. Ketika ada masalah ekstrim siapapun, termasuk ketua umumnya, seringkali partai akan goyah. Jadi itu fakta politik yang terjadi di hampir semua partai politik sebetulnya. Sudah jelas pasti itu ya. Yang kedua saya kira yang patut menjadi catatan adalah apa dampak yang cukup signifikan dari dinamika internal Partai Golkar, kemudian juga pada nasib Golkar di masa depan saya kira. Itu yang sebenarnya harus diantisipasi oleh Golkar. Nah, itu gimana kita nih kalau saya melihat, taruhlah kita ingin melihat begitu, apa sih yang harusnya dilakukan oleh Partai Golkar, partai yang sudah senior sekali di dalam politik Indonesia ini, sehingga mereka tidak rugi begitu, ada Pilpres 2019 dan lain-lain. Saya melihat ini butuh kecepatan respon dari pengurus Golkar ya, dari DPP sampai DPD untuk
mengantisipasi berbagai kemungkinan. Karena energi politik tahun 2018, bahkan mulai tahun ini, bulan Juni. Tadi Bang Yoris sempat tersambung, ini waktunya sangat pendek ketika harus Partai Golkar harus melakukan berbagai konsolidasi. Pertengahan tahun ini sudah masuk ke menuju Pilkada 2018, 2018 itu akan menuju 2019. Pilpres 2019. Ini kan membutuhkan energi yang kuat. Tapi kalau kemudian di saat yang sama, proses konsolidasi menghadapi Pilkada dan Pilpres dilakukan oleh Partai Golkar, tapi di saat yang sama kemudian muncul image negatif terhadap Partai Golkar karena beban politik yang menyangkut ketua umumnya, saya kira ini menjadi persoalan yang cukup serius bagi Golkar dan itu bisa berdampak pada menurunnya elektabilitas. Kita berandai-andai saja ya, Bang Ubay. Kita nih anggota Partai Golkar begitu. Pada situasi sekarang, ketua umumnya dicekal oleh KPK loh ini. Jadi ini KPK jarang sekali gagal mereka memajukan kasus-kasus mengenai korupsi di Indonesia, sehingga apa yang kemudian harus dilakukan? Segera melakukan pergantian ketua umum, munaslup atau apapun caranya, atau membiarkan dulu seperti ada kubu yang mengatakan biarkan dulu Setia Novanto tunggu sampai perkembangan kasus ini. Yang mungkin saja itu menjadi terlalu lama atau terlambat. Betul. Proses hukum ini kan panjang. Nah, sepanjang proses hukum itu terjadi, itu kan persepsi publik akan terus terbentuk. Iya. Nah, ketika kasus ini makin mengarah kepada kepastian tentang status Setia Novanto, itu bagi lawan politik Golkar adalah peluru paling efektif untuk melakukan attacking politik terhadap Golkar. Jadi sebetulnya ini ya kalau saya sebagai anggota Golkar ini harus diambil keputusan cepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Mekanisme internal Partai Golkar saya kira harus berjalan. Misalnya apa sih fungsi Dewan Pakar, Dewan Pembina, itu kan bisa saja misalnya ya mereka membentuk semacam Dewan Kehormatan ini atau mekanisme untuk mengetahui secara etis ya. Dipanggil Setia Novanto apa sebenarnya yang terjadi dan saya kira ada solusi terbaik lah Golkar bagaimana kemudian mengantisipasi semua itu. Atau jangan-jangan Golkar memang pede bahwa apapun yang terjadi dengan ketua umumnya tidak akan mempengaruhi apa-apa. Apalagi ini kalau kita menyebut nama seorang Setia Novanto, selamat pagi Pak Setia Novanto, kalau kemudian juga menyaksikan mungkin nama Setia Novanto ini terlibat dalam berbagai kasus atau disebut paling tidak misalnya kasus Papa minta sahamnya Freeport atau apa, tapi selalu lolos. Jangan-jangan ini kemudian menjadi, tampaknya kalau Setia Novanto ini belum tentu begitu. Atau Golkar juga sangat pandai memainkan peranan partai politiknya dalam berbagai situasi, termasuk kasus-kasus seperti ini, di mana mereka selalu bisa berkelit pada saatnya nanti begitu. Jadi apakah ini membuat Golkar merasa tidak perlu melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh partai politik lain? Mungkin kalau sudah pada situasi seperti ini. Yang saya khawatirkan adalah cara berpikir atau mindset dari aktivis Partai Golkar atau DPP Golkar itu masih menggunakan pola pikir yang terjadi pada masa lalu. Yang segalanya Golkar bisa menentukan, segalanya Golkar bisa mengendalikan. Itu kan konstruksi berpikir yang dibangun pada masa Orde Baru. Kalau menurut Mas Ubay itu tidak bisa lagi sekarang. Sudah nggak zamannya lagi. Bahwa banyak sekali kekuatan-kekuatan politik non-partai, civil society misalnya, yang memantau seluruh proses politik ini. Maka logika yang dipakai pada masa rejim masa lalu nggak bisa dipakai sekarang. Persepsi misalnya, terhadap partai politik memang juga sedang menurun di mata publik misalnya, itu juga menjadi perhatian. Itu kan luar biasa. Kalau misalnya Pak Setia Novanto masih meyakini bahwa hukum bisa dibeli misalnya, kemudian media bisa dibeli, semua bisa dikonstruksi dengan financial capital yang dia miliki. Saya kira itu kan logika lama. Bahwa ada kekuatan rakyat, ada kekuatan publik yang sebetulnya bisa membongkar segala persoalan politik yang ada di Republik ini. Nah ini yang harus disadari oleh Golkar. Kan betapa banyak sebetulnya kasus-kasus yang kita mungkin sebagian elit politik meyakini ini tidak akan terbongkar. Tapi kan kemudian terbongkar. Oleh karena itu saya kira kehati-hatian dari Golkar untuk persoalan ini tidak harus kemudian lambat untuk mengambil keputusan penting. Sebagai masyarakat umum yang berharap politik atau demokrasi di Indonesia ini berjalan menuju ke arah yang lebih baik, apa yang bisa kita harapkan kalau begitu dari Setia Novanto, dari Partai Golkar, yang kemudian kita bisa lihat sebagai masyarakat bahwa politik Indonesia memang menuju ke sebuah kedewasaan dari kasus ini misalnya. Apa yang kita bisa harapkan? Kalau kita belajar dari kasus sebelumnya tentang
apa yang disebut dengan papa minta saham itu kan lebih kepada isu yang dibangun dari proses politik. Ya. Sehingga ada jalan yang mungkin bisa diambil ketika sidang MKD waktu itu. Beliau mundur. Tapi ini perkaranya bukan di Majelis Kehormatan DPR. Ya. Perkara ini sudah dibawa ke pengadilan. Ya. Nah, kalau sudah dibawa ke pengadilan, ini menjadi cukup sulit untuk membuat sebuah kompromi politik. Kalau kemudian terjadi kompromi politik, ini bencana sebetulnya. Karena salah satu ciri penting dari negara demokrasi adalah independensi pengadilan, independensi penegakan hukum. Nah, tidak ada ruang hampir saja di dalam proses pengadilan itu intervensi politik di situ. Ya. Oleh karena itu, kalau bertanya apa yang paling mungkin dilakukan oleh Setia Novanto, saya kira Setia Novanto harus secara kesatria ya di hadapan publik dan mengambil keputusan apa yang kemudian harus diambil. Misalnya bisa saja mundur dari Ketua Umum Golkar, atau melakukan musyawarah nasional dipercepat misalnya, karena kan menjelang 2 tahun ini. Apakah mementingkan kepentingan Pak Setia Novanto atau mementingkan partai? Atau juga sebetulnya di sini ada kepentingan nasional, Mas. Karena begini, begitu Golkar mengalami dinamika internal yang sangat kencang, ini mempengaruhi stabilitas politik nasional. Karena berdampak kepada DPR. Karena Golkar satu partai besar ya, menghadapi masalah, maka dinamika politik di parlemen itu akan sedikit terganggu. Dan itu menjadi energi besar kita untuk membangun bangsa terhambat juga. Jadi butuh ya sikap kesatria, legowo dari persoalan-persoalan ini. Sebagai politikus senior, Setia Novanto tentu sudah mempertimbangkan, tinggal kemudian memutuskan dirinya atau Partai Golkar. Betul. Partai Golkar juga harus memikirkan ini tidak hanya Partai Golkar tapi politik nasional. Begitu ya. Saya kira ini diuji sikap kenegarawanannya Pak Setia Novanto. Baik. Mungkin ya jalan tengahnya itu, sehingga kemudian proses hukumnya saya kira akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Mas Ubaid, terima kasih. Ini kita punya jadi wawasan-wawasan lagi, walaupun kita kemudian cuma membayangkan diri menjadi anggota partai politik. Tapi itu yang kemudian kita harapkan terjadi dalam politik nasional kita, termasuk dari sebuah partai politik yang saya sebut paling senior di Indonesia.